adik-adik, nanti untuk tanya jawab ada di sesi terakhir. Kita langsung saja ya, karena memang waktu kita juga terbatas. Kak Anggoro, Iya Kak, ikut Kang. kamu nah. Ya, silakan Kak Anggoro. Dalam waktu yang cukup singkat boleh, karena beliau juga ada kesibukan. Silakan Kak. Baik, makasih. Bentar, mohon izin untuk share screen ya. Bisa dicek. Oke. Oke, aduh, baik. Selamat pagi, halo adik-adik semua, kakak-kakak pembina, Pagi. riset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Kang, ini sama dengan Kang Marisa. Jadi Kang dari BRIN juga, kebetulan Kang sekarang ada di Pusat Riset Teknologi Pertambangan, dan kebetulan Kang jadi kepala pusatnya nih sekarang. Dan terima kasih nih undangan nih, ketemu lagi dengan adik-adik peneliti pemula yang hebat ya. Oke, tadi sudah banyak banget nih materi dari Kak Marisa, dari Kak Maila, Kak Prof Maila ya, yang sedang jauh di sana gitu. Oke, jadi ini untuk kebetulan untuk matematik, sains, teknologi lingkungan ya. Kira-kira seperti apa? Nah, adik-adik nanti bisa download buku ini. Ini buku cukup lama terbitnya, tapi ini sangat bagus karena menggunakan bahasa-bahasa kekinian ya, yang adik bisa download secara gratis. Nanti kira-kira seperti apa nih melakukan kegiatan riset ya. Nah, terus dari buku itu tadi Kak Prof. Naila sudah sampaikan, Kak Marisa sudah sampaikan, intinya kalau riset ya kita harus buktiin gitu ya. Kita harus temuin, kita harus kembangin gitu ya. Kira-kira apa sih novelty-nya? Ada nggak kebaruannya gitu ya? Sekecil apapun. Jadi nggak perlu yang wow, yang gede gitu, nggak perlu. Yang sekecil apapun itu adik bisa cari apa namanya novelty-nya apa, kebaruannya apa gitu. Nah, terus langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan cukup banyak. Intinya kita harus mulai dulu ya dengan itu ya, dengan wawasan yang luas ya, yang gede gitu. Kemudian kita sempitkan, fokuskan eh, apa namanya eh, masalahnya sehingga dapat dioperasionalisasikan. Kemudian kita ambil data, analisis, tarik kesimpulan, dan juga generalisasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Marisa sangat banyak terkait dengan etik. Jadi etik harus dijunjung tinggi ya adik-adik semuanya. Jadi seorang peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong, gitu ya. Jadi ini yang paling penting, jangan sampai nanti apa yang kita lakukan ternyata melanggar beberapa tadi ya, misalkan ethical clearance, plagiarisme, macam-macam banyak banget. Nah, terus tentunya kita harus generalisasi apa yang nanti kita bisa dapatkan dari hasil riset. Ini contoh, ya. Ini ada satu perkampungan yang mana di perkampungan itu sangat banyak apa namanya permasalahan di bidang lingkungan, terutama limbah, ya. Limbah dari eh, industri tekstil, industri batik di sekitaran kampungnya. Jadi masalahnya tidak hanya itu saja, ternyata pola masyarakatnya, pola pengusahanya, sampai tata kelola lingkungannya yang tidak begitu mendukung ya. Tetapi ternyata di daerah mereka ini banyak sekali pencemaran air ya. Kadang warnanya ungu, warnanya merah, warnanya hitam gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian tahu-tahu di lokasi tadi itu ada gunung meletus ya. Gunung meletus mengakibatkan abu yang apa namanya? Yang berterbangan begitu sampai di daerah ini. Nah, ternyata eh, apa lingkungan ini mampu mengenerate, mampu menghealing. Ya. Jadi healing itu nggak hanya jalan-jalan aja ya. Jadi dia mampu apa namanya membuat lingkungannya menjadi baik dari abu tadi. Tahu ternyata abu gunung api ini mampu menjadi adsorben, mampu menjadi filter. Jadi tahu-tahu channelnya sungainya itu menjadi bersih. Nah, ternyata seperti itu. Nah, akhirnya diambillah
si Abu tadi ya untuk proses penyerapan logam berat macam-macam. Nah, ini dari situ. Nah, ini anaknya setiap berangkat sekolah, pulang sekolah melihat gitu ya, ternyata limbah cair tadi yang tercemar ini sampai ke channel yang lebih besar, sampai sungai yang lebih besar. Dan anak-anak banyak main. Terus yang lain, ini kalau tadi di Gunung Kelut ya, kalau ini di Gunung Merapi. Nah, ini ada anak dari Jogja, sukanya naik gunung, cewek ya, tapi kakaknya juga suka naik gunung gitu kan. Suatu ketika setelah terjadinya letusan Gunung Merapi saat itu banyak kampung yang hancur habis dan sebagainya. Dan adik ini, Aziza ini menemukan sebuah rumpun bambu gitu ya. Ternyata rumpun bambu ini mampu sebagai barrier, mampu bisa menghalau awan panas yang turun dari puncak Merapi, sehingga lokasi di bawah dari dari rumpun bambu tadi selamat gitu ya, walaupun ada yang celaka, ada yang bahaya ini, tapi ternyata si bambu ini mampu juga menghalau pedus gembel, awan panas, bahkan bisa menjadi early warning system. Kenapa? Karena ruas bambu ini kena panas, dia meledak gitu. Jadi ada semacam apa ya, sirine alam yang mungkin bisa diambil. Nah, seperti tadi ya. Nah, ini kebetulan tadi ikut lomba, juara, kemudian jadi bintang iklan, jadi selebritis di TV, ketemu pejabat dan sebagainya di Amerika dan sebagainya. Sampai suatu ketika si anak tadi yang menemukan apa namanya abu Gunung Kelut tadi bisa menjadi filter logam berat, mendapatkan penghargaan yang gengsi. Kemudian tadi Aziza juga sama. Dia ternyata meneliti bambu ya. Jadi bukan meneliti Gunung Merapinya, tapi bambunya ya. Ternyata kata dia yang namanya penelitian pasti butuh beberapa kali percobaan baru berhasil. Nah, anaknya nyatanya bisa mendapatkan penghargaan yang sangat bergengsi di Amerika saat itu. Terus kemudian ini juga sama. Banyak hal yang dilihat, misalkan dari seorang nelayan ya. Ini seorang nelayan selalu bermasalah di kapalnya, di perahunya. Kenapa kok banyak tritip ya? Banyak apa namanya hewan moluska, hewan berkerang, gitu, apa namanya ya semacam kerang begitu ya, yang nempel di pantat, nempel di bawah daripada kapalnya sehingga mengganggu aktivitas dia. Nah, si anak ini, dua anak ini dari Bali ini kebetulan menemukan satu ekstrak dari apa namanya dari tanaman mangrove yang mana dia menjadi anti fouling. Dia bikin cat anti fouling. Akhirnya dapat 2 juara sekali. Kemudian ada satu anak. Nah, ini dua anak ini sekarang menjadi mahasiswa di Udayana dan juga di ITS. Dan satu lagi ini dari Serpong. Dari Serpong ini menemukan merancang tadi ya beras tapi berprotein hewani. Nah, ini dia sekarang di Kanada, sekolah di Kanada, dapat beasiswa. Kemudian ada satu anak madrasah MTS ya. Ada anak MTS yang mana dia menemukan, nah ini si Amelia namanya. Amelia ini menemukan apa namanya pengganti karbit ya untuk memasak, bukan memasak ya, untuk mempercepat proses pematangan buah. Nah, ternyata ini dari daun cabai gitu ya. Nah, dan dia menjadi Broadcom Ambassador nih di Amerika, di Amelia ini masih MTS. Nah, saat ini anaknya sedang di Malang gitu ya, masih di Madrasah Aliyah ya sekarang gitu. Nah, ini banyak hal yang mungkin bisa membuat kalian melihat ya, kira-kira permasalahan di sekitar kita ini apa yang bisa diangkat gitu. Jadi, nah ini kakak akan coba berikan sedikit ilustrasi. Ini tadi Kak Luka ya, yang sempat. Nah ini. Jadi Kak Luka ini
sempat menjadi bintang iklan es krim di TV gitu ya. Pada saat nah ini anaknya. Cuma karena Mbak Gunung Berapi sampai depan rumahku dan akhirnya dia menang Podgen Award di Material Science kategori Intel ICEF 2015 Amerika. Wah, cool banget. Nah, kita mendirikan perusahaan yang sendiri hanya dengan modal 50.000. Sekarang pendapatannya mencapai 10 hingga sampai 20 juta per bulan. Thanks Luka, kamu cool banget. Kamu juga cool banget. Itu dia Luka, si pengolah limbah yang punya perusahaan. Yuk, share video ini dan rayakan pertemuan Sumpah Pemuda sama sandwich merah putih. Ya, jadi itu satu contoh adik ya. Jadi memang hobinya dia ada di riset, melihat situasi di sekitaran lingkungannya, ada bencana Merapi, ada masalah lingkungan, ternyata dapat topik yang menarik. Itu ya, kira-kira permasalahan apa yang mungkin dia bisa. Itu ya. Terus ada juga nih dari Malang. Ini anak MTS nih, melihat fenomena anak berkebutuhan khusus. Yang mana si anak berkebutuhan khusus ini juga ingin sekolah dengan baik. Pada saat melakukan kegiatan eksperimen untuk mengalirkan arus listrik, ternyata sangat berbahaya bagi mereka. Nah, di si dua anak tadi itu akhirnya menemukan ekstrak dari belimbing buluh ya, belimbing keris, yang mana dia acid ya, bersifat asam sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dia angkat risetnya untuk aduh maaf, sebentar. Kok nggak bisa di-share ya Kak ya? Bisa ah jadi nah, dia membuat sebuah pena, sebuah spidol begitu yang diisi ulang menggunakan elektrolit dari itu tadi dari belimbing gitu. Oke ya, dipercepat aja ya. Jadi itu menarik ya. Jadi lihat permasalahan yang ada di sekitarnya, mereka mampu untuk diangkat sebuah topik menjadi topik riset. Kemudian si anak tadi kita kirim ke kebetulan dari MyRes ya, kita kirim ke International Inventor of Young Award, Young Innovation Award, IEYI. Dan akhirnya bersama juga dengan adik kita dari Jogja, dia dari Malang gitu ya, dari Kediri maaf, kemudian dari Jogja kita kirim ke International Exhibition for Young Inventor Award. Ternyata si anak MTS ini dan juga anak MAN Jogja ini mampu mendapatkan the best inventor of the year saat itu karena temuannya yang sangat sederhana, sangat simpel, tetapi mampu membantu adik-adik kita, anak-anak berkebutuhan khusus untuk melakukan kegiatan sekolahnya ya dengan alat tools bantu gitu. Nah, itu adik-adik. Jadi banyak hal yang mungkin kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, ini contoh saja. Mungkin adik-adik kita sekarang belum pernah ya mencet telepon ya yang seperti ini ya. Dulu telepon ya seperti ini. Akhirnya ada mobile phone, ada handphone. Tapi handphone dulu yang touchscreen itu selalu pakai pena. Ya walaupun sekarang masih ada pena ya, stylus dan sebagainya. Tapi zaman dulu nggak ada namanya LCD yang pencet-pencet pakai jari langsung bisa gitu ya. Nah, teknologi semakin berkembang dan lain sebagainya, tentu kita harus
wadahi ya kekayaan intelektual tadi dalam bentuk macam-macam, ada paten, ada desain industri, ada rahasia dagang, banyak sekali. Nah, ini penting kenapa? Karena adik-adik terkadang mempunyai pemikiran yang out of the box misalnya, dan sangat unik, sangat genuine, sangat novelty, dan bisa disubmit menjadi salah satu KI banyak ya. Nah, ini contoh paten sederhana saja. Nah, mungkin Bapak Ibu kalian, nenek kakek kalian pernah memakai alat seperti ini di rumahnya. Nah, ternyata ini awalnya ini alat yang simpel sederhana, tetapi ini ada paten di dalamnya, begitu ya. Nah, terus ini ada anak seusia anak SD, anak MI, begitu ya, yang mana dia melihat fenomena settlement di perkotaan, yang mana di situ ada apartemen, ada settlement area, ada perumahan, tapi dekat dengan airport. Nah, bagaimana caranya lingkungan ini semakin baik? Nah, itu juga menjadi topik yang menarik. Nah, riset penting tadi sudah banyak diungkapkan, intinya kita mengungkap ya misteri alam buat kepentingan manusia. Research, mencari kembali. Dari research kita bisa kembangkan menjadi teknologi yang digunakan oleh manusia. Dan perhatikan lingkungan sekitar kita ya. Kemudian kita bisa melakukan riset itu membuka kunci kebenaran. Jadi dan lain sebagainya ini banyak sekali, tapi nanti adik bisa dapatkan slide ini ya. Paling tidak kita mulai dulu di lingkungan sekitar kita. Kita renungkan, pikirkan, cari masalah yang ada, kemudian bagaimana metodenya, cari fakta, analisis, dan juga kesimpulan. Nah, sebelum itu tentu kita harus menuliskan di dalam usulan proposal. Ya, tadi Kak Marisa sudah sampaikan, Kak Prof. Maila juga sudah sampaikan banyak hal usulan proposal yang baik itu seperti apa. Tapi paling tidak berawal dari ide. Nah, ide ini sangat mahal, gitu ya, dan dapat mengalir seperti apa yang kita lihat sehari-hari. Paling tidak dari ide ini kita bisa tarik menjadi state of the art, tarik menjadi macam-macam ya. Intinya terakhir kita harus tuliskan. Nah, dari situ tadi penyelenggara misalkan nanti kreasi ini. Kreasi ini kan penyelenggara kegiatan. Nah, ini teman-teman di kreasi akan membuat kerangka acuan kerjanya gimana, tornya gimana. Nah, ini sponsornya ya dari kreasi gitu ya. Bagaimana nyusun proposalnya, kita harus ikuti semua. Templatingnya dan lain sebagainya kita harus ikutin sampai kita benar-benar bikin proposal. Nah, syaratnya sistematis, terencana, dan mengikuti kaidah atau konsep yang memang berlaku secara global. Nah, bagaimana memanage? Intinya kita harus lihat dari perencanaan dan nyusunnya seperti apa, kita laksanakan dan tentu kita evaluasi. Formatnya macam-macam, tapi yang paling penting ada 5 paragraf terpenting. Misalnya latar belakang, kemudian paragraf pertama ya untuk di latar belakang ini keresahannya gimana, pengusulnya gimana, paling akhir posisi risetnya gimana. Kemudian kita rumuskan berkesinambungan dari awal sampai akhir sampai kontribusinya gimana. Topik, nah banyak hal yang proposal tertolak ya. Topik tidak sesuai, tidak mengikuti panduan teknis, melewati batas waktu, anggaran yang diusulkan tidak logis, tidak ada SDM yang cocok dan sebagainya. Terus bagian alurnya nanti bisa dilihat dan lain sebagainya. Nah, sistematikanya tadi sudah disampaikan Kak Marisa, Kak Prof. Maila juga, tapi paling tidak intinya ada abstrak, ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada hipotesa. Nah, hipotesa ini penting. Kenapa? Karena kita bisa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kita lakukan karena kita juga belum melakukan risetnya. Jadi kita bisa melihat dari literatur atau bahkan melihat dari laporan kegiatan riset kakak-kakak kita terdahulu. Jadi kegiatan riset itu bisa berlaku bertahun-tahun. Bahkan ada satu sekolah yang melakukan kegiatan riset itu turun-temurun dari adiknya, kakaknya, kakak sebelumnya, sehingga itu sangat komprehensif selama 4 tahun dan sangat bagus.
bahkan bisa mendapatkan banyak juara saat itu. Jadi mungkin itu yang bisa Kak Ang sampaikan. Jadi silakan nanti bisa kita diskusi setelah acara ini, dan apa materi nanti akan Kak Ang share. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Anggoro yang sudah sharing dengan adik-adik kita. Ya.